Hati-hati, banyak orang merasa sudah beragama, tapi ternyata belum masuk ke dalam sistem agama. Banyak yang sholat, tapi ruhnya tidak terkoneksi. Banyak yang mengaji, tapi masih berjalan sendirian. Karena Islam bukan sekedar keyakinan pribadi. Islam adalah sistem keterikatan total. Kalau kita tidak masuk sistem, kita di luar. Kalau kita masuk tapi tidak terikat, maka kita akan terlempar. Inilah rahasia mengapa banyak orang rajin ibadah, namun hidupnya tetap gelap, hatinya tetap kering, dan ruhnya tetap tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kajian tasawuf pada channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji makrifat. Bahasan kali ini tentang beragama terikat sistem Allah, bukan memilih semau kita. Ini mengandung konsekuensi dalam implementasinya. Kita tidak boleh memilih ayat, memilih dalil, atau memilih mazhab yang sesuai dengan kemauan kita, melainkan terikat oleh sistem yang baku dan mutlak. Pemirsa, sebagaimana Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam", bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Islam yang dimaksud Allah bukan label atau stempel, juga bukan status yang tertulis di KTP, dan bukan pula sekedar pengakuan lisan. Islam adalah kepasrahan total, yakni masuk sistem Allah dan terikat penuh di dalamnya, baik jasad maupun ruh. Agama ini dibangun sebagai jaringan ilahi yang memiliki pintu masuk, aturan, otoritas, jalur, dan metode. Siapa yang menolak sistem, ia menolak bimbingan. Siapa yang menolak keterikatan, ia memilih berjalan sendirian di jalan yang gelap. Maka kajian ini bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk membuka kesadaran. Apakah kita benar-benar sudah berada di dalam sistem Allah, atau hanya berdiri di luarnya dan mengaku-ngaku sudah mengikuti Allah? Pemirsa, ada baiknya saya sampaikan sebagai penguat dalil tentang keterikatan iman. Sebagaimana firman-Nya, Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Demikian halnya tentang wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Lebih lanjut tentang kepemimpinan dan otoritas. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Atau ayat tentang bimbingan ruhani. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pagi dan petang. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Coba cermati secara perlahan dan mendalam. Mungkinkah kita bisa terhubung langsung dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un di ars, di ujung akhirat tertinggi? Lebih tegas lagi dalam surat Asy-Syura ayat 51. Tidaklah mungkin Allah berbicara langsung dengan manusia kecuali melalui wahyu, di balik hijab dan utusannya. Oleh karenanya, kita yang awam perlu transmitter rohani untuk mempersambungkannya. Dahulu ia seorang nabi, tapi nabi telah khatam. Pemirsa, sekali lagi,
Islam bukan label. Islam adalah sistem keterikatan total jasad dan ruh kepada Allah melalui jaringan kepemimpinannya. Bahkan, kalaupun masuk tapi tidak terikat, maka kita pasti terlempar dari Shirathul Mustaqim, yakni jalan lurus kembali kepadanya. Saudaraku, kenapa kita harus masuk dan terikat rukun Islam? Karena rukun Islam adalah gerbang jasmani. Allah tidak menciptakan ruh tanpa tubuh atau jasad. Maka jasad pun harus masuk sistem dulu. Sholat, puasa, zakat, haji, itu sama dengan kita login hardware ke server ilahi. Tanpa rukun Islam, ruhmu tidak punya terminal di bumi. Kemudian, kenapa harus baiat untuk dapat masuk rukun iman? Ini yang perlu kita cermati. Karena iman bukan konsep, tapi keterhubungan. Allah wali orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Wali itu sama dengan koneksi langsung. Dan baiat itu sama dengan menghubungkan atau mempersambungkan ruh ke server tali wasilah. Tanpa baiat, maka akal bekerja tapi ruh tidak terkoneksi. Pertanyaan pokok selanjutnya, yakni kenapa mesti ada Rasul di tiap zaman? Karena Tuhan tidak turun langsung ke dunia fisik, maka Allah membuat jaringan perantara, yakni dari Allah turun ke Rasulullah, kemudian diterima oleh walinya. Dulu ini diperankan oleh Nabi, kemudian diwariskan kepada ulil amri atau mursyid atau rasulun min anfusikum, dan barulah umat bersambung melalui mekanisme ini. Sebagaimana kami tidak mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Artinya, tidak ada koneksi tanpa mode aktif. Kenapa mesti ada ulil amri? Karena sistem harus punya otoritas. Taatilah kepada Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mana ulil amri ini berkedudukan sebagai router dunia, dan kedudukan Rasul sebagai router wahyu. Dan sekali lagi, saya tegaskan bahwa Allah tidak berinteraksi langsung dengan manusia di dunia. Harus ada mekanisme ketersambungannya. Selanjutnya, kenapa mesti ada mursyid? Karena ruh tidak bisa membaca cahaya Tuhan atau belum paham kelembangan ilahiyah. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pagi dan petang. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Pada hakikatnya, mursyid itu sama dengan ulil amri, sama dengan Rasulun min anfusikum, yakni sebagai pewaris Nabi yang berperan sebagai penerjemah gelombang qadim ke dalam jiwa atau kesadaran manusia. Pertanyaan berikutnya, kenapa mesti ada metode? Karena ruh butuh SOP atau standar operasional prosedur. Tanpa metode, maka orang spiritual jadi ngawur, liar, dan tersesat. Tarekat itu algoritma penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, sebagaimana yang kita ketahui melalui serangkaian proses tahalli, dan tajalli. Kenapa mesti ada jalan dan cara? Karena Tuhan itu maha tinggi dan tak bisa dicapai langsung. Sebagaimana Quran Surat As-Surah ayat 52. Demikian halnya perintah carilah wasilah untuk mendekat atau bersambung kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Itulah wasilah, sama dengan jalur resmi,
jalur rohani antara manusia dengan Tuhannya. Kenapa mesti ada kiblat patuh? Karena energi mengikuti arah. Kalau kiblatmu nafsu, maka vibrasinya neraka. Kalau kiblatmu qadim, maka vibrasinya surga. Kenapa jasad harus tunduk? Karena jasad adalah antena. Kalau jasad membangkang, ruh terputus. Sebagai konklusinya, ini satu hal yang prinsip, bahwa hakikat hanya muncul setelah syariat. Karena syariat pintu dimensi, jadi masuk dulu baru realitas terbuka. Makrifat hanya muncul setelah hakikat, karena makrifat bukan tahu, tapi menyatu dalam kesadaran. Syariat dan hakikat itu satu paket. Ibaratnya syariat itu listrik, maka hakikat adalah cahaya lampu. Ketika aliran listrik tidak nyambung, maka lampu mesti padam. Agama adalah sistem ketersambungan. Agama itu jaringan ilahi lintas dimensi. Jaringan tersebut yakni sistem wasilah. Dimensi Allah bekerja melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yakni zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, kemudian turun menjadi nur sebagai manifestasi qadim, kemudian diterima oleh ruh, maka baru sampai ke dunia. Jadi turun secara bertahap karena dimensi Tuhan itu maha mutlak, tidak bisa langsung turun ke alam relatif dunia ini. Saudaraku, agama ini bukan bebas nilai. Agama ini bukan jalan liar tanpa pemandu. Agama ini adalah sistem ilahi lintas dimensi. Syariat adalah pintu, hakikat adalah realitas, makrifat adalah kesadaran menyatu. Tidak ada hakikat tanpa syariat, tidak ada makrifat tanpa hakikat, dan tidak ada keselamatan tanpa keterikatan. Maka jangan bangga hanya karena tahu. Jangan merasa aman hanya karena rajin. Tanyakan satu hal pada dirimu. Apakah aku sudah masuk sistem Allah dan terikat sepenuhnya di dalamnya? Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak amalmu, tetapi kemana ruhmu terhubung. Dan inilah doa orang-orang yang telah masuk dan patuh dalam sistemnya. Jadi beragama itu masuk sistem dan terikat sistem. Kalau kau tidak masuk, kau di luar sistem. Kalau masuk tapi tidak patuh, kau pun terlempar. Dan inilah makna ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkau tujuanku, dan ridhomu satu-satunya yang kucari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.